adik-adik semua, puji Tuhan Tante Ike bersuka cita sekali karena Tante Ike bisa menjumpai kalian walaupun dalam ibadah online. Tetap bersuka cita adik-adik ya. Kenapa Tante Ike katakan seperti itu? Karena dengan sukacita terletak kekuatan kita. Amin. Yuk sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa dulu untuk ibadah pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik pada kami. Tak pernah Kau meninggalkan kami, tak pernah Engkau Tuhan tidak memperhatikan kami, tapi Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kau mencukupi setiap apa yang kami perlukan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu pagi hari ini biarkan kami yang memuji Tuhan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Ini tangan kami, ini kaki kami, ini tubuh kami. Biarlah ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap beribadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu lagu yang udah lama gak dinyanyikan adik-adik tentang sukacita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Amin. Katakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku
Tante Ike mau challenge kalian nih. Mau tantang kalian. Adik-adik buat kreasi gerakan sendiri tanda kalian bersuka cita. Siap ya? Terserah aja kalian gerakannya mau gimana. Yes, pinter. Hebat. Yeah. Mau loncat juga boleh. Yeah. Apalagi ya? Lagi sekali lagi. Luar biasa. Mulai keringetan nih pasti ya. Tambah lagi yuk. Kita bersuka cita. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Selalu baru.
bersumpah pada kami Tuhan. Kau selalu mengingat kami. Kau berikan masa depan kami yang indah. Kau siapkan semuanya Tuhan. Karena itu kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Orang dunia mungkin putus harapan. Hanya dalam Yesus ada harapan. Engkau yang mengatur masa depan kami Tuhan. Dan masa depan kami pasti indah. Karena kami bersama dengan Yesus. Engkau yang mengatur setiap jalan kami. Supaya kami tidak tersesat. Kami selalu jalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi dari kebenaran-Mu. Pimpin firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu yang bertugas. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh mendapat sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap? Kita akan mendengar firman Tuhan ya. Siapkan, duduk dengan baik, perhatikan dengan baik apa yang akan adik-adik lihat dan dengarkan ya. Adik-adik, kakak punya sebuah cerita ya. Cerita ada satu keluarga,
ayah dan ibu dan mempunyai seorang anak, ya. Nah, anak ini namanya si Alung, ya. Alung dari kecil dia diajar oleh mamanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah hanya kepada Tuhan saja, tidak beribadah ke Allah yang lain, ya. Nah, pada suatu saat ibunya meninggal dunia, adik-adik. Lalu tinggallah Alung dengan papanya, ya. Nah, pada waktu itu papanya belum percaya kepada Tuhan, ya. Adik-adik, Alung ini dia hidup bersama papanya. Pada suatu hari papanya ada tugas bekerja di luar kota. Nah, adik-adik tahu nggak? Papanya ini mempunyai sebuah kamar, dan di kamar itu ada 3 patung, adik-adik. Nah, waktu papanya mau pergi, dia pesan kepada Alung, Alung, tolong ya, nanti beri makan patung-patung itu, tolong dijagain, ya. Lalu Alung dia tidak bisa menolak perintah papanya, ya. Akhirnya Alung bingung, adik-adik. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang diajarkan oleh mamanya di sekolah minggu, diajarkan oleh guru sekolah minggu, harus menyembah kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, ya. Nah, dia berdoa, Alung minta hikmat kepada Tuhan. Alung berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat. Alung tidak mau menolak perintah papanya, ya. Tapi hari pertama, hari kedua, Alung tidak berbuat apa-apa. Pada waktu hari ketiga papanya mau datang, adik-adik, Alung memberikan bubur kacang. Dia membawa bubur kacang ke kamar itu. Lalu bubur kacangnya ditumpah-tumpahkan kepada patung itu. Lalu patung yang kecilnya jatuh, adik-adik, dan pecah, ya. Lalu tibalah papanya pulang, ya. Papanya pulang, dia lihat ke kamarnya. Waduh, Alung, kenapa ini? Berantakan seperti ini. Iya Pak, katanya patung yang besar itu dia makannya banyak, dia rebutan, sehingga patung yang kecilnya kalah, diambil, direbut makanannya hingga jatuh. Wah, gak mungkin, kata papanya, ya. Papanya, gak mungkin seperti itu. Lalu Alung dengan pelan-pelan dia bilang, ya kenapa Papa? Kalau gak mungkin Papa kenapa memberi makan? Lalu papanya terdiam. Dia diam, dia berpikir, benar juga kata-kata Alung, ya. Nah, sejak saat itu adik-adik, papanya mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengikuti ibadah. Kalau Alung pergi ke gereja, dia bersama papanya, ya. Nah, adik-adik, demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, ya. Nah, sebentar kita akan menyaksikan sebuah video. Adik-adik perhatikan dengan baik, ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Tadi kita sudah saksikan video tentang Musa, ya. Musa pada waktu itu sedang di atas Gunung Sinai, ya. Tuhan memberikan 10 perintah, 10 hukum Allah, ya, yang ditulis oleh Allah sendiri. Nah, waktu Musa di atas gunung itu, Allah melihat bangsa Israel membuat kejahatan. Apa adik-adik? Membuat kejahatan. Mereka membuat patung lembu emas yang mereka sembah. Allah sangat sedih, kecewa dan marah karena Allah tidak ingin ciptaannya menyembah kepada Allah lain, kepada berhala. Allah hanya ingin dia disembah karena dia adalah penciptanya. Adik-adik, ya, Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah ingin memberkati bangsa Israel selamanya sampai keturunan ketiga, keempat, dan ke-1000 kalau umatnya itu taat, ya, taat hanya menyembah kepada Allah saja. Nah, adik-adik, pada hari ini kita juga mau taat kepada Allah. Tapi Kak, saya tidak menyembah patung, Kak. Adik-adik tahu kalau berhala zaman sekarang apa, adik-adik? Ya, adalah hobi, ya, adik-adik punya hobi kesenangan. Lalu apa lagi? Permainan, ya, permainan. Lalu main gadget, main game, ya, sehingga melupakan yang lain, melupakan yang utama, ya. Yang utama apa, adik-adik? Ya, kalau adik-adik bangun tidur, berdoa, baca renungan, baca firman, baca Aba dulu, lalu melakukan hal-hal aktivitas untuk belajar, sekolah, ya. Nah, itu menomorsatukan yang utama, ya. Tuhan ingin kita semua melakukan yang utama dan mengutamakan Tuhan, ya. Seringkali kita
mengutamakan kesenangan kita sendiri. Tuhan nanti nomor 2. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu ya. Tuhan ingin memberkati kita semua dan kita taat hanya menyembah kepada Allah saja ya. Allah ingin kita semua umatnya yang diciptakannya, yang sudah ditebus. Tuhan Yesus rela mati di salib karena dia mengasihi kakak dan adik-adik semua. Dia rela sehingga kita semua adalah miliknya Tuhan. Allah tidak ingin kita menyembah kepada yang lain. Allah ingin kita semua beribadah menyembah hanya kepada Tuhan saja ya. Adik-adik mau? Nah, Tuhan bilang di dalam perjanjiannya ya, siapa yang taat menurut kepada perintah-perintahnya akan diberkati sampai keturunan ke-1000 ya. Tetapi bila tidak taat, bila menyembah patung atau dan lain sebagainya, menomorduakan Tuhan, Tuhan akan menghukum ya. Menghukum sampai keturunan ketiga keempat. Gimana Kak? Keturunan ketiga keempat? Nah, misalnya kita punya anak, anak kita punya anak, anak kita punya anak sampai keturunan keempat, semua dihukum sama Tuhan. Mau? Ya, kakak nggak mau ya. Biarlah kita semua mulai sekarang kita mau taat dan dengar-dengaran hanya kepada Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan dan mengutamakan dalam segala hal Tuhan. Ya, adik-adik mau? Ya, kita mau belajar ya. Nah, kita akan bacakan super ayat ya. Super ayat hari ini di dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5a. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, dan yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, karena Aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Ya, bisa adik-adik? Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 4 dan 5a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Bisa ya? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah, meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami hari ini belajar. Kami mau taat kepada perintah-Mu. Kami mau belajar sujud menyembah kepada hanya Tuhan saja satu-satunya yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan Yesus, tolong bantu kami untuk kami selalu ingat. Kami ingin Tuhan diberkati oleh Tuhan sampai keturunan kami selanjutnya. Kami mau diberkati oleh Tuhan, anak cucu kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami sering melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa dengan kehidupan kami setiap hari melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kami mulai hari ini mau belajar untuk taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak yang sudah
duduk diam dengan baik, beribadah hari ini. Tuhan memberkati sekolahnya, pelajarannya, Tuhan memberkati orang tuanya, dan Tuhan memberkati semuanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Password kita hari ini, sembahlah Allah saja. Sekali lagi, sembahlah Allah saja. Segera kirimkan password ke bunda kelas masing-masing dan nanti adik-adik akan mendapat aktivitas. Ya, ibadah hari ini sudah selesai dan nanti kita sampai ketemu ibadah minggu depan. Ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Whoa. Whoa. Miracle worker, promise